Sebelum kita mulai, saya sarankan kalian untuk nonton full movie-nya juga. Yang pastinya itu lebih seru, karena ini hanyalah video full spoiler. Hi guys, welcome to the official FM21 channel. Don't forget to like, comment, and subscribe. Berawal dari sebuah kota di California, masyarakat sedang mengadakan pesta demokrasi atau pemilihan suara. Seorang bertopeng pun ikut dalam pemilihan itu. Ya, dia adalah Alejandro alias Zorro yang pastinya akan menjadi peran utama dalam film ini. Setelah hasil suara dikumpulkan dan akan dibawa ke kantor gubernur, seorang pendeta, kita panggil saja Felipe, yang juga sebagai panitia KPU, berpesan pada pembawa kotak suara agar berhati-hati. Tak lama berselang, seorang preman tingkat RT yang bernama Mac Givens datang dan membuat keributan. Ia berdalih bahwa dirinya belum ikut ambil suara. Felipe berkata pada Mac bahwa dirinya datang terlambat karena hasil suara sudah selesai dihitung. Padahal tujuan Mac datang tidak lain tidak bukan adalah untuk merebut kotak hasil suara. I haven't voted yet. Hand me that box, I'll be on my way. Pada saat Mac akan mengeksekusi Felipe, Zorro melempar topinya ke Mac dari atap gedung yang membuatnya sampai jatuh dari kuda. Dan ketika Mac akan menaiki kereta kuda yang membawa kotak hasil suara, seorang bocah bernama Joaquin membidik Mac dengan ketapelnya. Mac yang tidak menghiraukan si bocah lalu kabur dengan membawa kereta kuda. Zorro kemudian mengejar Mac yang akan kabur. Ia berlari lewat atap-atap gedung hingga pada akhirnya ia berhasil mengadang Mac di jalan yang akan menuju keluar kota. Mac yang melaju kencang gak peduli dengan Zorro yang berdiri di tengah jalan. Zorro kemudian menjatuhkan dirinya dan mengaitkan jangkar tali di bawah kereta. Hingga pada saat tali itu habis, Mac pun auto jungkir balik. Setelah merebut kembali kotak hasil suara, Zorro kembali dikejar anak buah Mac. Ia lalu berlari ke area proyek pembangunan jembatan. Zorro kemudian menghadapi 1/2 anak buah Mac yang terus menyerang hingga salah satu anak buah Mac harus kehilangan telurnya akibat kejeblos. Ia kemudian melemparkan kotak suara ke ranjang gantung material dan kemudian lanjut bertarung. Ketika tiang kayu jembatan akan roboh, Zorro berhasil kabur lebih dulu dengan menggunakan pecut cemetinya. Dan akhirnya anak buah Mac semuanya terjun ke sungai. Mac dan Zorro kembali berkelahi, namun Mac harus merelakan seluruh giginya rontok akibat ditendang Zorro. Namun ia kembali bangkit dan berhasil membuka topeng Zorro. Dan sialnya, belum sempat Mac melihat wajah Zorro, ia malah kembali jatuh hingga menabrak pohon kaktus. Zorro yang tidak memakai topeng sempat dilihat dua orang, kita panggil saja Pig dan Harrigan. Ia lalu membuat topeng baru dan kemudian meninggalkan tempat itu. Kudanya yang bernama Tornado hanya bisa menerima perintah dengan bahasa Spanyol. Dan setelah tiba di rumah gubernur, beliau pun langsung membacakan hasil pemilihan suara. Sobre la colina, a la casa del gobernador. American. Setelah gubernur mengumumkan bahwa California akan menjadi negara bagian Amerika, seluruh warga yang hadir pun sangat bahagia. Dan inilah dia, The Legend of Zorro. Ketika Alejandro tiba di rumah, ia didatangi istrinya yang bernama Elena yang main nyosor aja. Mereka berdua kemudian membicarakan rencana pindah ke Spanyol. Namun Alejandro masih belum siap pindah karena California belum sepenuhnya stabil pasca bergabung menjadi negara bagian Amerika. Mereka berdua kemudian bertengkar karena sebelumnya ternyata Alejandro dan Elena sudah membuat kesepakatan kalau California sudah menjadi negara bagian Amerika, mereka akan segera pindah ke Spanyol. Tak lama berselang, lonceng gereja pun berbunyi yang menandakan bahwa masyarakat di sana membutuhkan Zorro. Namun Elena mengancam kalau sampai Alejandro keluar malam ini, dia dilarang masuk ke rumah.
Dan Alejandro yang sudah terlanjur emosi malah mengatakan bahwa ia akan kembali hanya untuk mengambil kopernya saja, alias minggat. They are calling you. If you walk out that door, I hope you and Tanada were very happy together. Keesokan harinya setelah mengantar Joaquin sekolah, Elena lalu pergi belanja. Namun ia tidak sengaja melihat dari kaca ada dua orang, yaitu Pick dan Harrigan yang selalu mengawasinya. Elena kemudian meninggalkan tempat itu, namun Pick dan Harrigan terus mengikutinya. Dan ketika sampai di sebuah gang, Elena lalu menghajar mereka berdua. Namun Elena tidak berdaya ketika Harrigan menodongkan senjata kepadanya. Elena kemudian bertanya kepada mereka berdua siapa dirinya dan apa keperluannya. Dan Harrigan kemudian menunjukkan topeng milik Zorro dan mengatakan bahwa ia butuh bantuan Elena. Devoted wife of a wealthy Don. Your help. Sementara itu di sekolah, Joaquin malah membuat ulah pada saat gurunya sedang menerangkan soal pelajaran. Gurunya pun lalu meminta Joaquin untuk menjelaskan pelajarannya. Namun jawaban Joaquin malah membuat teman-temannya tertawa yang bikin Pak Guru kesal. Ketika Pak Guru akan menghukum salah satu murid karena ketawanya gak berhenti-berhenti, ia malah diketapel oleh Joaquin. Alhasil, Pak Guru lalu mendatangi Joaquin dan akan memukulnya dengan penggaris. Namun Joaquin melawan hingga pada akhirnya ia kembali memukul bokong Pak Guru dengan penggaris. Joaquin lalu meninggalkan kelasnya lewat jendela dan melompat ke tiang bendera. Dan setelah sampai di bawah, ia justru bertemu dengan ayahnya. Something to laugh about. Joaquin? Ketika Alejandro dan Joaquin sedang jalan-jalan, seorang pedagang bernama Guillermo dan istrinya Blanca menyapa Alejandro. Guillermo lalu memberitahu kepada seorang pembeli kalau pisau dagangannya harganya $2. Namun ia kaget ketika melihat orang yang memakai gigi kayu itu adalah Mac yang sedang mengincar lahan tanahnya. Mac kemudian mengatakan bahwa ia justru akan membayarnya $500, tidak untuk pisau tapi untuk tanahnya, dan sambil mengancam. Alejandro yang membela keluarga Guillermo justru malah ditampol 2 kali oleh Mac. We've already told you we'll never sell. Have we met before, sir? Leave him out of it. Turn the other. You mean that cheek? Di malam harinya, Alejandro dan Felipe menghadiri opening kebun anggur milik pangeran Prancis yang bernama Armand. Di pesta itu, Alejandro merasa kaget ketika Armand memberi sambutan dan menyebut Elena de la Vega sebagai pendampingnya. Felipe yang tahu kalau Alejandro lagi jengkel dan cemburu, lalu mengajaknya pergi. Tapi sayangnya Alejandro tidak mau pergi. Pada saat Elena dan Armand sedang menemui tamu-tamunya, Elena kaget ketika melihat Alejandro tiba-tiba muncul di depannya. Mereka bertiga pun sempat ngobrol hingga tak lama berselang pesta dansa dimulai. Alejandro yang sudah terlalu banyak minum jus alpukat mulai reseh di pesta dansa. Elena yang sudah tidak tahan lagi melihat kelakuan Alejandro pun lalu menamparnya. Alejandro yang frustasi kemudian lanjut minum bareng kudanya. Dan pada waktu kudanya pergi, terjadi ledakan besar di depan Alejandro yang membuatnya auto sadar. Congratulations, Your Highness! Could you give me that back? Ketika Elena dan Armand ke pasar untuk shopping-shopping, Elena kembali dikejutkan dengan kemunculan Alejandro di depannya. Elena kemudian mengalihkan pembicaraannya dengan Armand yang tiba-tiba membahas pipa rokok. Armand lalu pergi meninggalkan Elena untuk membelikannya pipa rokok. Kesempatan itu kemudian digunakan Elena untuk menemui Alejandro. Tujuan Alejandro menemui Elena kali ini bukan untuk bertengkar. Namun belum sempat Alejandro mengatakan sesuatu pada Elena, Armand sudah keburu datang. Alejandro lalu memberitahu Armand bahwa ia melihat ledakan yang terjadi di dekat rumahnya tadi malam. Armand yang sepertinya menyembunyikan sesuatu kemudian mengatakan mungkin Alejandro berhalusinasi karena terlalu banyak minum tadi malam. Pembicaraan mereka pun semakin panas hingga pada akhirnya Armand malah menantang Alejandro untuk bermain polo di rumahnya. An explosion. Close to your chateau, in fact. Somehow it's all becoming clear. I have to know I am losing her to a better man. Why cannot you do play polo? I take it.
Permainan polo pun dimulai. Di babak pertama, Arman berhasil menjatuhkan Alejandro dan memasukkan bola ke gawang. Namun di babak kedua, Alejandro juga bisa menjatuhkan Arman hingga membuat tongkat polonya patah. Ketika babak ketiga akan dimulai, Elena mendekati Alejandro dan mengatakan kalau ia kalah, maka ia harus meninggalkan tempat itu. Dan Alejandro gak tahu kalau Elena telah melepaskan Casper pelana kudanya. Alejandro hampir saja celaka karena Arman berbuat curang dengan membalik tongkatnya yang patah. Beruntung dia jatuh, yang membuatnya kalah tapi nyawanya terselamatkan. Promise me when you lose, you will leave us alone. Now keep your promise and go. You cheat. Beralih ke situasi lain. Ketika Blanca akan menjemur baju, ia melihat beberapa orang bersenjata di luar rumah. Ia lalu ditangkap Meg ketika akan kembali masuk ke rumah. Guillermo kemudian keluar dari tempatnya bekerja setelah mendengar ada orang yang memanggilnya. Namun ia terkejut ketika melihat Meg and the gang yang menyandra istrinya. Mike kemudian meminta akte tanah milik Guillermo. Namun setelah akte itu diberikan, Meg justru malah akan menghabisi Guillermo dan istrinya. Beruntung Zorro datang tepat pada waktunya dan meminta Guillermo dan istrinya untuk masuk ke rumah. Setelah mendorong Meg hingga nyungsep ke dalam bak, anak buah Meg kemudian mengejar Zorro yang lari ke kebun jagung. Tapi Meg menahan sebagian anak buahnya dan kembali akan menghabisi Guillermo. Dan pada saat mereka akan masuk ke rumah, salah satu anak buah Meg harus wafat tertembak karena mendapatkan perlawanan dari Guillermo. Hingga akhirnya kontak senjata pun terjadi. Please, senor. This land is all we have. Drop your guns. Guillermo, Blanca, get in the house. Neither do you. Guillermo kemudian meminta istrinya untuk masuk ke basement. Tapi setelah itu, Blanca malah keluar dari pintu samping. Namun anak buah Meg yang mengetahui Blanca keluar, lalu mengejarnya hingga ke gudang. Pada saat anak buah Meg berhasil masuk ke gudang, mereka pun mencari Blanca di tumpukan jerami. Dan ketika salah satunya menemukan bayinya, dia harus rela bokongnya ditusuk besi panas oleh Blanca. Ketika Blanca tersudut karena melawan dua orang anak buah Meg, Zorro pun datang membantunya. Dan pada saat Zorro menolong anaknya Blanca yang hampir terpanggang, ternyata kobaran api telah mengelilinginya. Beruntung kudanya Zorro bisa masuk ke gudang itu sehingga mereka akhirnya bisa keluar. Namun Blanca kemudian berduka karena ternyata suaminya telah tewas. Pada saat Elena dan Arman selesai makan malam, Elena meminta izin pada Arman untuk pergi ke kamar mandi karena ingin berdandan. Ternyata Elena tidak ke kamar mandi, ia malah menuju ke suatu ruangan untuk mencari informasi. Di waktu yang bersamaan, Zorro juga datang ke rumah Arman. Ia memasuki ruang kerja Arman melalui cerobong asap. Pada waktu Zorro mencari informasi di ruangan itu, ia mendapatkannya dari balik lemari buku. Di situ ia tahu kalau Arman ternyata berencana membangun rel kereta api. Tak lama berselang Zorro harus kembali sembunyi ke cerobong asap karena mendengar ada orang yang akan memasuki ruangan itu. Di situ dia melihat ternyata Meg bekerja untuk Arman dan dia menyerahkan akte tanah yang dirampas dari Guillermo tadi. Pada saat Elena akan meninggalkan ruangan karena tidak mendapatkan informasi apa-apa di tempat itu, ia malah mendengar suara mesin fax dari dalam lemari. Elena lalu membaca pesan yang masuk dan mengkopinya, kemudian meninggalkan tempat itu. Alejandro dan Elena pun bertemu di balkon lantai 2. Alejandro kemudian memberitahu Elena tentang rencana Arman yang akan membangun rel kereta api. Ia juga memberitahu Elena bahwa Guillermo telah tewas dihabisi anak buah Arman karena ia membutuhkan tanahnya. Tak lama berselang Arman pun mencari Elena. Dan setelah ngobrol sebentar dengan Arman, Elena pun pamit pulang karena harus menidurkan Joaquin. Zorro kemudian menunggangi kudanya yang sedang menghisap rokok milik Elena dan kemudian meninggalkan tempat itu juga. Guillermo Cortez is dead. But you're turning green. I must put Joaquin to bed.
Pada saat sekolah Joaquin sedang mengadakan study tour ke Tugu Peringatan Bersejarah, rombongan Mike and the Gang pun datang. Namun kedatangannya kali ini hanya untuk beristirahat di tempat itu. Pada saat Mike pergi, ternyata Joaquin mengikutinya dengan cara bersembunyi di bawah kereta kuda. Mike dan kawan-kawan akhirnya tiba di suatu tempat. Di sana terlihat anak buahnya yang lain sedang memindahkan paketan yang datang. Ketika Joaquin akan mendekat dari persembunyiannya, ia malah kepleset dan akhirnya tertangkap anak buah Mike. Dan pada saat Joaquin sedang diinterogasi, dia malah melawan dan ngajak berkelahi. Tapi sialnya Joaquin malah terlilit tali dan hampir terjun ke jurang. Beruntung bapaknya alias Zorro datang dan menyelamatkannya. Zorro lalu menghajar dua anak buah Mac hingga mereka terjun ke jurang. Dia lalu melihat logo kayu yang bertuliskan Orbis Unum dan kemudian meninggalkan tempat itu. Orbis Unum. Alejandro lalu menanyakan tentang Orbis Unum kepada Felipe. Dan menurut buku primbon milik Felipe, Orbis Unum adalah sebuah organisasi persaudaraan kuno yang didirikan oleh para kesatria untuk memerintah Eropa secara rahasia setelah Perang Salib. Mereka juga ternyata memiliki ramalan yang berusia 1000 tahun bahwa akan ada negara besar di barat yang bisa mengancam kekuasaan mereka. Dan menurut analisa mereka berdua, organisasi ini pasti merencanakan sesuatu untuk menghancurkan Amerika. An ancient brotherhood that ruled over Europe in secrecy after the years of prophecy they wrote nearly 1,000 years ago. They want to destroy it. Keesokan harinya pada saat Harrigan melihat Alejandro berjalan, ia sengaja menabrak Alejandro dan menyuntikkan obat bius dari cincin yang dia pakai. Alhasil, ketika Alejandro menaiki kereta kuda yang dikendarai oleh Pig, ia pun kemudian jatuh pingsan. Alejandro kemudian sadar dari pingsannya, namun kali ini dia berada di penjara. Ternyata Pig dan Harrigan adalah agen rahasia negara yang ditugaskan untuk memantau kegiatan yang dilakukan Arman. Mereka berdua ternyata memanfaatkan Elena untuk menjadi mata-mata sampai California benar-benar resmi menjadi negara bagian Amerika dan berjanji akan merahasiakan identitas Zorro dari musuh-musuhnya. Dan parahnya lagi, ternyata dalam perceraian Alejandro dan Elena adalah mereka berdua. Alejandro yang mendengar itu pun sangat marah. Ia sempat menghajar Pig dan Harrigan. Namun Harrigan kemudian malah berkata kalau Zorro adalah bagian dari masa lalu yang seharusnya berada di museum, dan mereka berdua kemudian meninggalkan Alejandro. The divorce was your idea, wasn't it? And we promised to keep the true name of Zorro secret from his enemies. Zorro is a relic of the past. Di malam harinya Alejandro melihat Joaquin dari jendela penjara. Ia kemudian memanggil anaknya dan meminta bantuannya untuk bisa keluar dari penjara. Pada saat penjaga penjara akan makan malam, Joaquin membidik bokong salah satunya dengan ketapel yang membuat makanan panas itu tumpah hingga mereka berkelahi. Joaquin kemudian kembali membidik salah satu dari mereka yang membawa kunci penjara. Dan pada saat penjaga itu mengejarnya, Joaquin membuatnya nyungsep hingga pingsan. Ia pun kemudian mengambil kunci itu dan membebaskan ayahnya. Pada saat mereka berdua akan meninggalkan tempat itu, mereka pun dihadang petugas yang jaga. Alejandro kemudian pura-pura menyandera Joaquin dan mengancam akan mematahkan lehernya kalau mereka tidak memberi jalan. Para penjaga pun hanya tersenyum karena tahu mereka berdua hanyalah akting. Dan kepala penjara malah memerintahkan anak buahnya untuk menghabisi mereka berdua. Alejandro pun dengan gampang menghajar mereka hingga kepala penjara lari ketakutan. Joaquin melihat kejadian itu pun gak percaya kalau ternyata ayahnya bisa berkelahi. Stay back! Or I'll break the kid's neck! Why did you learn to do that? Prison. Singkat cerita, Elena menyelinap ke gedung pertemuan milik Arman dan melihat beberapa orang memasuki ruangan. Elena kemudian melumpuhkan seorang penjaga, namun dua orang lainnya mengetahuinya. Elena pun berkelahi melawan orang-orang itu, dan pada saat ia hampir menang, muncul dua orang lagi yang lain. Di waktu bersamaan Zorro pun datang. Mereka berdua kemudian berkolaborasi untuk menghajar para penjaga itu hingga keok.
Sementara itu di ruang pertemuan, Arman sedang menjelaskan kepada anggota kesatria Aragon tentang penemuannya. Sebuah batang sabun yang sebenarnya adalah gliserin. Kalau dicampur dengan kimia senyawa, maka akan berubah menjadi nitrogliserin yang memiliki daya ledak 13 kali lipat lebih dahsyat dari bubuk mesiu. Dengan cairan itu ternyata mereka akan menghancurkan Amerika dengan cara menciptakan perang saudara. Dan besok, cairan itu akan didistribusikan kepada tentara sekutu di seluruh kota di negara bagian dengan kereta api. Namun seorang anggotanya yang bernama Tuan Dillingham merasa ragu dengan rencana Arman. Dan ketika ia akan meninggalkan ruang rapat, Arman malah mendemonstrasikan cairan itu dengan melemparkannya pada Tuan Dillingham yang mengakibatkan ledakan yang cukup besar. Tomorrow a shipment of nitro will depart by train. Preemptive strike against Washington. Brothers, you know my spirit is with you. Sementara itu, Mac and the gang mendatangi Felipe di gereja. Ia bertanya pada Felipe tentang siapa Zorro. Pada awalnya Felipe terus berkelit, namun ia tidak bisa mengelak lagi ketika anak buah Mac menemukan batang sabun milik Arman di ruangannya. Felipe lalu menyiramkan lilin cair ke wajah Mac. Ia kemudian berkelahi dengan anak buah Mac hingga akhirnya ditembak dan terkapar. Mac kemudian meninggalkan gereja itu dengan membawa Joaquin. Seeing that you're obliged to keep the secrets of your flock. Pada saat Zorro sedang menyamar di laboratorium, ia mendengar pembicaraan si Bota yang memberitahu Arman bahwa di rumahnya sedang ada masalah. Zorro lalu memberitahu Elena kalau Arman akan pulang ke rumahnya, yang membuat Elena juga harus kembali ke rumah Arman. Zorro lalu pergi ke kereta dan mengambil satu botol nitrogliserin, kemudian mengikatnya di bawah gerbong dengan menggunakan sumbu dinamit. Elena yang sebentar lagi sampai di rumah Arman harus jatuh karena tersandung. Dan sialnya lagi, dia harus kembali lari sambil dikejar anjing. Beruntung dia bisa masuk ruangan tepat sebelum Arman datang. Ketika Arman menemui Elena, ia lalu mengajaknya makan malam. Namun Elena merasa aneh karena hidangan yang datang hanya untuk dirinya. Dan setelah Elena memakan masakan itu, Arman lalu memberitahunya kalau itu adalah daging burung merpati. Elena yang menyadari bahwa penyamarannya sudah terbongkar, lalu pergi meninggalkan ruangan itu. Dan pada saat Elena mencari jalan keluar, ia malah menemukan agen Pick dan Harrigan yang telah tewas di dalam kamar. Elena pun harus tertangkap dan tak lama berselang, Mac juga datang dengan membawa Joaquin. Setelah menyalakan sumbu dinamit, Zorro kemudian meninggalkan lokasi itu. Namun ia harus kembali untuk mematikan sumbu dinamit setelah melihat Elena dan Joaquin yang bersama dengan Arman. Zorro akhirnya berhasil mencegah ledakan dengan menangkap botol nitrogliserin yang akan jatuh. Namun sayangnya ia harus tertangkap. Pada saat Mac membuka topeng Zorro, betapa terkejutnya Joaquin setelah mengetahui bahwa sang idolanya ternyata adalah ayahnya sendiri. Dan tak lama berselang, Arman kemudian memerintahkan Mac untuk mengeksekusi Zorro. Namun Elena memohon kepada Arman untuk tidak mengeksekusi suaminya di depan anaknya. Arman yang masih memiliki sedikit hati nurani kemudian memerintahkan Mac untuk menghabisi Zorro setelah mereka pergi. Goodbye, De La Vega. As soon as we're gone. Pada saat Alejandro alias Zorro dibawa Mac masuk ke dalam laboratorium untuk dieksekusi, Zorro malah bisa membalikkan keadaan dengan menghajar Mac dan anak buahnya. Namun hal yang gak terduga, ternyata Felipe datang dan menghajar Mac pada saat akan menembak Zorro. Mereka berdua pun berkolaborasi melawan Mac dan anak buahnya, hingga akhirnya Mac yang bajunya terjepit mesin harus tewas terkena tetesan nitrogliserin. Felipe kemudian memberitahu Zorro bahwa ia gagal mati karena peluru itu hanya mengenai kalungnya. I already did. Sementara itu di kereta, Arman merasa sangat bahagia karena sebentar lagi tujuannya tercapai. Namun kebahagiaannya tidak bertahan lama. Ketika ia membuka korden jendela, ia malah menerima bokeh mentah dari Zorro.
Zoro kemudian berhasil menaiki kereta dengan cara melompat ke atas gerbong. Namun masalah baru muncul hingga membuat kudanya melotot ketika sebentar lagi kereta itu akan melewati terowongan. Namun mereka selamat setelah berhasil masuk ke dalam gerbong. Pada saat Zoro berhasil masuk ke gerbong di mana Elena dan Jokwin disandra, Elena pun berhasil melumpuhkan si botak dan ia kemudian lari bersama Jokwin. Dan ketika mereka sampai di gerbong terakhir, Elena kemudian meminta anaknya untuk pindah gerbong lalu melepaskan pengait gerbongnya. Dan pada saat Elena akan kembali membantu Zoro, si botak malah muncul hingga mereka akhirnya berkelahi. Zoro yang sedang berlatih pedang dengan Arman pun sempat hampir kalah. Ia juga kagum dengan pedang yang dimiliki Arman karena bisa menjadi dua dan berhasil merebutnya, lalu membuat logo Z di baju Arman. Sementara itu Elena masih bertarung sengit dengan si botak hingga ia hampir kalah. Dan pada saat si botak akan kembali menyerang Elena, ia mengancam akan menjatuhkan botol nitroglycerin. Elena kemudian mengajar si botak lalu memasukkan satu botol gliserin ke celananya dan mendorongnya keluar gerbong hingga akhirnya meledak. Dan efek dari ledakan itu membuat rute jalur kereta berubah. Pada saat gubernur akan menandatangani surat pernyataan bergabungnya California menjadi negara bagian Amerika di depan para penduduk pun harus terhenti. Dan para penduduk yang hadir kemudian berlarian karena melihat ada kereta yang datang dari belakang. Sementara itu Jokwin yang mengetahui bahwa kereta yang ditumpangi ayahnya akan menabrak, kemudian berusaha merubah tuas jalur kereta. Tapi sayangnya palu yang digunakannya malah patah. Beruntung si kuda hitam berhasil menendang tuasnya hingga membuat kereta itu pindah jalur. Zoro yang masih berkelahi dengan Arman di bibir kereta pun tahu kalau kereta itu akan anjlok karena ia melihat rel kereta itu belum sepenuhnya selesai dibangun. Zoro kemudian mengajar Arman dan mengikat dasinya ke besi pengait hingga Arman tidak bisa bergerak. Ia dan Elena lalu turun dari kereta dengan menggunakan pecut cemetinya. Sementara itu Arman harus tewas karena kereta itu anjlok dan kemudian meledak. Setelah kejadian tadi, terlihat gubernur menandatangani surat perjanjiannya. Dan sekarang, California resmi menjadi negara bagian Amerika. Zoro kemudian memberikan topinya kepada anaknya. Dan kemudian film pun